Qin Yichen melambaikan tangannya. Anda tidak dapat berbicara tentang inspeksi. Anda dan saya bekerja sama untuk Kaisar yang mulia. Anda tidak perlu membuat makan siang yang mewah. Anda dapat melakukan sebanyak mungkin untuk tuan tanah. Ucapan ini tampak ceroboh, tapi itu membuat Ye Rui sedikit malu-malu, bekerja untuk yang mulia. Sejujurnya, mereka tidak bernyawa selama bertahun-tahun. Namun, di hadapan Qin Yichen, tidak ada yang mengatakan itu. Seluruh kelompok perlahan-lahan diperkenalkan ke kota di bawah pengenalan Ye Rui. Kota ini disebut kota Feiyu, dan merupakan kota yang paling dekat dengan Perang Korea Utara. Tentu saja, selama perang, itu juga merupakan garis pertahanan terakhir. Dapat dilihat bahwa meskipun akhir-akhir ini tidak ada perang, tepatnya tidak ada perang di 100 Battle Domain dan dunia barat, namun patroli kota masih ketat. Qin Yichen tidak tahu apakah itu pertunjukan untuknya atau bagaimana, tapi setidaknya dia tidak bisa mengambil kesalahannya. Selain itu, Fei Yucheng juga bisa dikatakan makmur dan kaya. Bagaimanapun, itu berbatasan dengan dua alam, atau berbatasan dengan perbatasan alam prajurit utara. Sulit menjadi kaya jika Anda tidak ingin menjadi kaya. Itu hanya membuat Qin Yichen sedikit bingung karena hanya ada sedikit orang di jalan yang mengerti. Lagi pula, Ye Rui dapat membersihkan pasar terlebih dahulu. Namun, ada banyak toko yang tutup rapat. Dalam pesannya, dia juga seorang utusan kaisar perang. Bukankah seharusnya dia mengintip di balik pintu dan jendela? Alis Qin Yichen sedikit berkedut, menunjuk kedua sisi, yang tidak sejalan dengan toko tutup yang sibuk yang seharusnya dimiliki Fei Yucheng, dan bertanya, Ye Tongling, apa yang terjadi? Ye Rui mengungkapkan keterkejutannya dan menjelaskan sambil tersenyum, kembali ke tuanku. Tuanku datang ke kota, dan dia takut para pengusaha pasar akan diganggu. Jadi dia memerintahkan toko untuk ditutup. Qin Yichen mendengar ini, tetapi tidak bisa menahan tawa. Saya bukan dewa wabah. Datang ke 100 Battle Domain, orang bahkan tidak bisa berbisnis, bukankah itu mencurigakan? Ye Rui menunjukkan rasa malu yang aneh di wajahnya, tetapi menjelaskan, hentikan bisnis selama beberapa hari tanpa penundaan. Qin Yichen meletakkan tangannya di punggungnya, dan senyum tipis berkata, jika Anda menebak dengan benar, semua toko ini harus dibuka di dunia barat. Begitu ucapan ini keluar, Ye Rui dan Yang Mulia tercengang, dan ada rasa malu karena tertusuk di antara ekspresi. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, toko-toko yang tutup memang dioperasikan oleh dunia barat. Anda harus tahu bahwa Ye Rui segera mengambil alih sebagai komandan, dan bahkan jika dia tidak tega bertarung, dia tidak dapat mengusir semua toko ini. Selain itu, di bawah operasi dunia barat yang disengaja atau tidak disengaja, hubungan bisnis antara 100 Battle Domain dan Western World telah lama berlangsung. Dan bahkan Ye Rui harus mengakui bahwa karena alasan inilah 100 Battle Domain dibandingkan dengan Perang Utara selama periode pemisahan diri. Banyak sektor dunia yang kaya. Namun, kedatangan Qin Yichen secara alami membuat kulit kepala dan menangguhkan bisnisnya. Tapi itu hanya sementara, bukan pengusiran total. Selain malu, Ye Rui memiliki beberapa titik kecelakaan. Dia tidak berharap Qin Yichen melihat petunjuk di belakangnya. Meskipun dia mengakui bahwa Qin Yichen adalah seorang jenius dan dia telah melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi ini sama sekali tidak berhubungan dengan masalah ini. Dan bahkan semakin jenius, semakin dia akan mengabaikan mereka. Semakin awam, kebanyakan mengandalkan kekuatan untuk bertindak. Mengandalkan kekuatan bukanlah hal yang buruk, tetapi metode yang paling sederhana dan langsung, tetapi memiliki sedikit detail. Dari mana Ye Rui tahu bahwa Qin Yichen juga pemilik rumah surga suci, pemimpin ras manusia, dan telah mengumpulkan pengalaman dominasi selama bertahun-tahun. Hal kecil ini belum terlihat, dan itu benar-benar memenuhi harapan tinggi dari pertempuran tanpa akhir, dewasa. Masalahnya tertusuk, dan tidak mungkin berpura-pura tuli dan bisu. Ye Rui hanya bisa mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan bertanya dengan penuh tanya. Hanya Raja Abadi Arktik dan yang lainnya yang diam-diam bingung. Mereka juga mengagumi kekuatan Qin Yichen. Tetapi mereka juga harus mengakui bahwa masalah tidak adanya pertempuran tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan saja. Meskipun Qin Brother dapat melihatnya, dia dapat dengan terus terang mengatakan bahwa itu hanya akan mempersulit Ye Rui untuk mundur. Namun, saya tidak berpikir Qin Yichen melambaikan tangannya, dengan tenang berkata, karena bisnisnya telah berhenti, tidak perlu membukanya lagi. Ini adalah kerajaan perang utara. Selama kerajaan perang barat dan saya bermusuhan, tidak ada alasan bagi mereka untuk datang ke Fei Yucheng buka toko. Kebetulan Yang Mulia mendapatkan kembali semua domain, 100 sedang menunggu kemakmuran, dan membutuhkan kemakmuran dan kemakmuran. Setelah Qin ini kembali, Anda akan mengenal Yang Mulia dan mengirim seseorang ke 100 Battle Domain untuk membuka bisnis. Berhenti sejenak, Qin Yichen juga berkata, saya pikir Yang Mulia pasti berharap untuk menang dan menang bersama dengan 100 Battle Domain, dan menghasilkan banyak uang bersama. Ye Tongren, apakah Anda benar? Ye Rui tidak menjawab, tapi Yang Mulia dan Sui Qitian terkejut. Tuan Qin bermaksud mengusir para pengusaha itu. Sejujurnya, Ye Rui tidak menyangka Qin Yichen akan datang begitu cepat setelah memasuki Fei Yucheng.
Ini sangat populer. Yang lebih menginspirasi, Qin Yichan menggosok dagunya dan berpikir sejenak. Lalu menambahkan, mengenai masalah kompensasi. Biarkan orang-orang itu memiliki masalah dan langsung datang kepada saya. Selain itu, toko-toko ini berat kargo. Tempat ini jauh dari pos pemeriksaan Perang Dunia Barat. Jalannya jauh, jadi kamu tidak perlu mengambilnya kembali, mendesis. Begitu kata ini keluar, bahkan Yerui tidak bisa tenang lagi. Bahkan jika itu populer, itu sangat sombong. Bisakah Anda memberi saya saran? Bukankah itu akan mati? Itu benar, Qin Yichan sangat sombong. Dipercaya tanpa pertempuran, dia secara alami datang untuk melayani komunitas Korea Utara. Barang yang bisa dijual di Western Warfare World juga ada di Northern Warfare World. Mengapa bisnis ini membuat musuh menguntungkan? Adapun toko-toko yang baik atau buruk, terserah dia. Tuan muda berani bergaul bahkan surga abadi, setengah langkah di dunia barat. Apakah dia akan takut padamu? Yerui terdiam. Dia sangat terkejut dengan metode Qin Yichan, tetapi dia juga harus mengakui bahwa ini adalah gaya duta besarnya. Jika Anda hanya datang dan menonton, dan berani minum 5 dan 6 dengan mengandalkan dukungan pertempuran tanpa alasan, apalagi melewati level Anda sendiri, saya khawatir Lu Hong tidak akan pernah menyerah. Lagi pula, bukankah ini yang ingin dia lakukan, tetapi selalu menantikan masa depan dan tertahan di mana-mana. Memikirkan hal ini, Yerui menggigit gigi peraknya, pekerjaan yang rendah hati. Untuk sementara, Fei Yu Cheng Bingjia dikirim. Akibatnya, Qin Yichan tidak peduli. Dia percaya bahwa Yerui tidak akan mengecewakannya, atau dia tidak akan mengecewakan Zhang Wuyuan. Melewati Fei Yu Cheng, Qin Yichan tidak mengatakan apa-apa. Seiring waktu berlalu, dia memasuki Dominion House, dan makan siang sudah siap. Harta karun di sepanjang jalan memang kaya, tetapi Qin Yichan tidak peduli dengan lidahnya, dan Yerui yang asli baru saja santai. Tidak menyangka pertanyaan Qin Yichan menjadi petasan, yang membuatnya lengah. Pemimpin-pemimpin, berapa tarif pajak Fei Yu Cheng? Tarif pajak bisa dihitung. Berapa banyak yang biasanya Anda keluarkan untuk mengkonsolidasikan pertahanan kota? Berapa banyak orang yang menjadi orang di kota demi kesejahteraan? Nah, bagaimana dengan hukum dan ketertiban? Apakah ada kelompok penegakan hukum khusus? Bagaimana dengan efisiensi? Bawa buku Kota Scarlet Jade. Pesta penerimaan angin akhirnya menjadi kotak meja Qin Yichan, dan melihat pemuda yang membaca buku dengan cermat. Yerui benar-benar menutupi dahinya yang indah dengan semacam perasaan yang tak terlukiskan.